Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyik Bahrul Rumansyah dari SMP Negeri 1 Lasem. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah masuknya bangsa Tionghoa ke tanah Lasem yang bersumber dari sejarawan Lasem bernama Danang Swastika. Nah, apakah teman-teman di sini tahu tentang sejarah Lasem? Dengarkan baik-baik ya, saya ceritakan. Lasem atau Lesung merupakan salah satu kota tua yang berada di Kabupaten Rembang. Lasem menyimpan banyak sekali sejarah yang hampir terlupakan karena perkembangan zaman. Salah satunya adalah sejarah masuknya bangsa Tionghoa ke tanah Lasem. Dulu Lasem pernah disinggahi oleh seorang laksamana besar dari dinasti Ming Tiongkok bernama Laksamana Cheng Hu. Cheng Hu melakukan pelayaran dengan tujuan untuk melakukan perdagangan dan mengunjungi kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Lasem merupakan kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Alasan pemerintah Majapahit membentuk kerajaan di Lasem yaitu sebagai pertahanan militer kerajaan Majapahit di bagian utara. Lasem dipimpin oleh seorang ratu bernama Dewi Indu. Beliau merupakan putri Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Dalam pemerintahan Dewi Indu, Lasem sangat tentram dan makmur karena Dewi Indu sangat bijaksana dalam memegang pemerintahannya. Dewi Indu menikah dengan Pangeran Rajasa Wardana, seorang saudagar kaya raya. Setelah Dewi Indu wafat, kekuasaan kerajaan Lasem dipimpin oleh putranya, yaitu Badra Wardana. Pada abad ke-15, Laksamana Cheng Hu bersama rombongannya datang ke Lasem, tepatnya di pelabuhan Teluk Regol, Bonang. Salah satu dari ribuan rombongannya tersebut bernama Binang Un, seorang saudagar dari Campak Cina. Binang Un sangat terpesona dengan keindahan dan keistimewaan kota Lasem. Dirinya ingin sekali tinggal di sini. Hanya begitu indah dan mewah tempat ini ya. Oh, ingin sekali tinggal di sini. Adipati, bolehkah Owe tinggal di sini ya? Tentu saja, saya akan memperbolehkan Tuan untuk tinggal di sini. Tapi ada syaratnya. Hanya apa itu Adipati? Owe akan memenuhi segala persyaratanmu, asalkan Owe bisa tinggal di sini ya. Kau boleh tinggal di sini, asalkan kau ajak pula sanak saudaramu dan segala sesuatu yang ada di Campak kau bawa bersamamu ke sini. Setelah Owe kembali dari Campak, Owe akan membawa keluargaku ke sini, Adipati. Setelah menerima persyaratan dari Adipati Badrawardana, Binang pun bergegas
kembali ke Campak dan mengajak keluarganya untuk tinggal di Lasem. Dirinya senang sekali karena baru pertama kali ini melihat tanah yang indah dan mempesona. Ketika sampai di Campak, Binang Un bergegas membicarakan hal ini kepada keluarganya. Jikalau ia telah menemukan sebuah tanah yang amat gemah ripah Loh Jinawi. Setelah 1 tahun perjalanan dari Campak ke Lasem, akhirnya Binang Un sampai dengan selamat beserta istrinya yang bernama Nalini, seorang ahli batik dan seni tari. Dan kedua orang anaknya, Binangna yang berumur 5 tahun dan Binangti yang berumur 3 tahun. Selain membawa istri dan anak-anaknya, Binang Un juga membawa pamannya, seorang biksu Buddha bernama Astaka Vana Wanghu, seorang ahli sastra dan seni karawitan. Hayya Wipati, Owe telah membawa keluargaku ke sini ya. Apakah sekarang Owe bisa tinggal di sini ya Wipati? Tentu saja. Kau akan kuberi tanah di bagian selatan Sungai Kemendung. Kau bisa bangun rumah dan segala sesuatu sesuka hatimu. Dengan rasa gembira, Binang Un dan keluarganya bergegas menuju tempat yang telah diberikan oleh Adipati Badrawardhana. Mereka senang dengan bumi Lasem dan memuji tempat tersebut. Mereka pergi mengelilingi tempat itu. Mereka sangat terkesan dengan keindahan dan keistimewaan kota Lasem, termasuk kedua orang anaknya, Binangna dan Binangti, yang menyukai tempat yang sejuk. Binang Un dan keluarganya pun mulai bisa berbaur dengan masyarakat pribumi. Mereka senang dengan kondisi tanah yang subur dan makmur. Nalini, istri Binang Un, menanami rumah mereka dengan bunga melati yang berfungsi sebagai pagar rumah mereka. Sekarang tempat tersebut bernama Banjar Melati. Banjar merupakan salah satu nama desa yang berada di Lasem, yang terdapat banyak melati di dalamnya. Tahun berganti tahun, Binangna dan Binangti mulai beranjak dewasa, termasuk putra Badrawardhana, Pangeran Badranala Wardhana. Binangti dan Pangeran Badranala pun mulai menaruh rasa suka. Namun Binang Un yang mengetahui hal ini marah besar. Hayya Pangeran, kau jangan dekati putriku itu ah. Dia tak pantas bersanding denganmu. Maafkan saya Tuan, tapi saya telah benar-benar mencintai putri Tuan. Kami ingin segera menikah. Hayya Adipati, Owe telah muak dengan putramu itu ah. Owe ingin dia jauhi putriku segera. Sabar Binang Un, aku tahu perasaan itu. Tapi tidakkah kau berpikir akan kebahagiaan putrimu? Kita tidak boleh mementingkan ego kita sendiri. Ayah, tapi mereka berbeda Adipati. Berbeda kasta, budaya, bahkan kepercayaan. Owe takut suatu hari nanti ya, mereka takkan menemukan bahagia. Apakah kau Tuhan Binang Un yang tahu akan segalanya? Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan apa yang sekiranya terbaik
bagi kedua anak kita kelak. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan kisahnya? Dengarkan baik-baik ya. Setelah memikirkan hal ini, akhirnya hati Binang Un pun luluh dan merestui hubungan antara Pangeran Badranala dan Binanti. Akhirnya Pangeran Badranala dan Binanti pun menikah. Ini merupakan salah satu contoh pernikahan bangsawan antara bangsa Jawa dan bangsa Campak. Kini setelah menikah, nama Binanti berubah menjadi Dewi Winarti Kusumawardhani. Meskipun pada saat itu Dewi Winarti beragama Buddha dan Pangeran Badranala beragama Hindu, namun mereka mampu menghadapi segala perbedaan yang ada. Masuknya kebudayaan Tiongkok ke Lasem justru menambah keanekaragaman dan warna budaya di Lasem, seperti batik tulis Lasem, kesenian karawitan, seni membuat kipas dari bulu merak, dan lain-lain. Selain kebudayaan, masyarakat Tiongkok juga mewariskan berbagai macam tanaman pertanian seperti pari campa, buah delima, tebu ungu, dan lain-lain. Nah, amanat yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong, angkuh, egois, dan memaksakan kehendak diri sendiri. Kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus senantiasa berusaha menggapai hal yang kita inginkan, selagi hal itu adalah hal yang positif, dan bertanggung jawab atas segala hal yang menjadi pilihan kita. Kita harus menghargai keberagaman budaya dan hidup rukun antar umat beragama. Demikianlah cerita dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.